Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Reza, saudara-saudara. Berat ini, berat saudara-saudara. Sungguh sulit dan berat saudara-saudara. Ya. Berat saudara-saudara, berat. Terima kasih teman-teman yang kasih terima kasih. Ya. Cikgu Muslim. Cikgu Muslim? Ya, Muslim. Oke, Asta Muslim? Muslim. Ya, silakan buktikan bahwa kalian tidak menuhankan Muhammad. Yuk. Tanya ke siapa dulu? Ya Bang. Kayak gini. Bang. Asta, kita logis-logis nih orangnya. Asta ini agak mendingan gini. Gini Asta. Kalau seseorang dikendalikan oleh hawa nafsunya, maka orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Setuju? Iya, garis bawah dulu dong. Setuju. Aduh, jangan mutar-mutar. Saya tidak mau, kalau nggak setuju bilang nggak setuju. Kalau setuju bilang, Cikgu bilang setuju. Oke, mantap Cikgu. Oke, Cikgu. Kalau seseorang dikendalikan oleh syaiton nirozim, maka orang tersebut dapat dikatakan menjadikan syaiton itu sebagai Tuhannya. Setuju? Betul. Baik. Jikalau seseorang dikendalikan oleh Allah, hidupnya dikendalikan oleh Allah, maka orang tersebut telah menjadikan Allah itu sebagai Tuhannya. Setuju? Setuju. Oke, sekarang saya tanya, sebagai seorang Muslim, bukankah seorang Muhammad yang mengendalikan hidupmu? Nabi Muhammad sebagai ikutan kami. Iya, artinya kau harus ikut Muhammad kan? Muhammad bilang kiri, kau kiri. Muhammad bilang kanan, kau kanan. Iya, makanya saya bilang kau dikendalikan Muhammad. Pertanyaan saya, kenapa kau tidak ngaku bahwa kau menuhankan Muhammad? Bukan. Ngaku nggak kau menuhankan Muhammad? Saya bagi paham kok Desa. Dalam Islam ini cukup jelas. Kami tahu yang mana Tuhan kami dan mana Rasul kami. Cikgu dengar Cikgu, dengar pelan-pelan Cikgu ya. Cikgu pelan-pelan, jangan emosi, renungkan baik-baik ya. Nanti suatu saat kamu akan sadar. Gini, Cikgu, kau menjadi Islam harus hidup dalam suatu keadaan dikendalikan oleh Muhammad. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Nah, tadi sudah ku bilang. Sebentar, tadi sudah ku bilang. Sebentar. Jangan kau panik. Tadi kau sudah bilang. Seseorang yang dikendalikan sebentar. Seseorang yang dikendalikan hawa nafsunya. Tadi kamu sudah jawab. Oh ya, berarti hawa nafsunya itu Tuhannya. Nah, kamu tadi sudah mengakui kau dikendalikan Muhammad. Hidupmu dikendalikan oleh Muhammad yang di kuburan sana. Kenapa kau malu-malu mengakui bahwa kau itu sesungguhnya menuhankan Muhammad? Bukan soal malu. Kami ini karena malu kau takut sama khalayak. Ini kami lagi malu. Sungguh kamu takut kepada khalayak. Bukan soal takut, Idris. Kenapa kau tidak mengakui Muhammad itu sesungguhnya adalah Tuhanmu? Bukan. Idris, begini saya bagi tahu kau. Kami malu. Tadi kau sudah akui jika seseorang dikendalikan hawa nafsunya, maka orang tersebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Sekarang kamu dikendalikan oleh Muhammad. Buat kami malu, Idris. Tapi kamu tidak mau mengakui menuhankan Muhammad. Tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Tapi kami malu macam umat Kristen yang tidak boleh bezakan yang mana Tuhan, yang mana utusan. Kami cukup jelas. Yang mana Tuhan? Kau saja tidak bisa bedakan yang mana utusan, yang mana Allah. Coba. Oke, saya tes kamu. Saya tes. Saya tes kamu. Sebentar. Saya tes kamu. Apakah kamu bisa bedakan Allah dan Muhammad? Sebentar. Saya tes kamu. Apakah kamu sesungguhnya orang yang tiada bisa membedakan Allah dan Muhammad? Tes ya. Kalau kamu menyakiti Muhammad, maka sama saja tidak kamu dengan menyakiti Allah. Kalau kamu durhaka kepada Muhammad, maka sama saja tidak kamu durhaka kepada Allah. Ayo jawab. Nyalakan mikrofonmu, jangan kau ngoceh terus. Nih lah, udah panik, emosi, tegangan tinggi, orang dibisukan dia tidak sadar lagi.
Cikgu, Cikgu. kau itu dibisukan. Pasti dia lagi ngomong. Au, kata dia. Aduh. Kedengaran Cikgu. Ya silakan, Asta. Oh iya. Gini, kalau kamu menyakiti Muhammad sama nggak dengan menyakiti Allah? Iya. Kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama saja durhaka dengan kepada Allah nggak? Iyalah. Sama aja Oke. dengan saya durhaka kepada orang tua. Berarti Muhammad itu sama saja dengan gambarnya Allah nggak? Berarti orang tua saya juga gambarnya Allah gitu maksudnya. Karena Aduh. Di mana dalilnya kalau kau menyakiti orang tuamu sama saja kamu menyakiti Allah? ada dalilnya sukhtu wa fisuk dal walidain. Surat berapa ayat berapa? Enggak, itu hadis. Kayak saya bilang kitab sucimu itu diganti dulu. Setiap hari Quranmu nggak pernah kamu pakai. Ya ada di hadis juga ada. Oke, kitab sucimu apa? Apa kitab sucimu? Ya di surat Al-Isra juga ada. Di surat Al-Isra. Mana surat Al-Isra mana? Ya. Al-Isra ayat berapa? Jadi kalau di tempat Kristen itu Aduh. Tuhan gitu ya. Nggak, maksudnya saya Apa? tanya balik dulu sebelum saya buka kitabnya, buka di ayat Al-Quran. Jadi kalau menyakiti bapak ibu itu menyakiti Tuhan apa tidak gitu loh? Enggak. Disuruh menghormati orang tuamu. Dikatakan seperti itu. Ya, kalau menyakiti Karena di dunia ini banyak juga orang tua yang dia itu nggak beres. Contoh, ada orang tua yang menjerumuskan anaknya menjadi pelacur, ada. Iya, kalau orang tuanya baik, orang tuanya Ya, berarti nggak bisa dikatakan mematuhi orang tua itu sama aja dengan ini. Tapi kita itu disuruh menghormati, hormatilah ayahmu dan ibumu Ya, supaya kalau lanjut kita umurmu. mengingkari orang tua, menyakiti orang tua, yang baik loh, orang tua yang baik itu Wah, orang yang baik. Gini loh, makanya gini. Kamu itu sebenarnya dikendalikan oleh orang yang bernama Muhammad. Enggak Cuman dong. kamu nggak nyadar itu loh. Kalau saya meyakini saya dikendalikan oleh Tuhan saya, termasuk ketika saya patuh kepada orang tua saya, itu bukan berarti saya dikendalikan oleh orang tua saya. Oke, sekarang saya tanya, gini Asta, kau bohong, gini loh. Kalau orang tuamu menyuruh kau menceraikan istrimu, lalu istrimu kau diminta sama dia, kau kasih nggak? Ya enggak dong, karena Kalau Muhammad, sebentar. Kalau Muhammad menyuruh kau menceraikan istrimu, lalu istrimu dikasih Muhammad, kau patuhi nggak? ya, jangan framing. Bukan ada suratnya sebentar saya tanya sama kamu. Dengarkan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Di situ Muhammad punya anak namanya Zaid. Zaid punya istri namanya Zainab. Betul tidak istrinya Zaid diambil sama Muhammad? Enggak, karena dia Sekarang saya tanya. Saya bacakan ayatnya. Al-Ahzab 36. Kamu ini sembarangan. Berani kamu membantah Muhammad kamu? Bentar, saya bukakan ayatnya. Iya, saya tuh kamu udah usah buka ayatnya, saya bisa langsung saya baca. Al-Ahzab 36. Saya Kamu buka mau Al-Quran, saya juga bisa bacakan bunyinya. Al-Ahzab 36 nih. Saya bukakan sama kamu ayatnya nih. Al-Ahzab 37. Nih, saya bukakan sama kamu nih. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Tuh. Iya, jadi gini Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau kamu disuruh Muhammad menceraikan istrimu dan istrimu supaya jadi istrinya Muhammad, kau harus patuh nggak? disuruh. Kau harus patuh nggak sama Muhammad? Saya bukakan Al-Ahzab 36. Dengarkan. Al-Ahzab 36. Dan tiadalah patut bagi seorang laki-laki yang mukmin dan tiada pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Tuh. Iya, kalau yang Sekarang kamu saya tanya, dengarkan. Bisa nggak seorang Muslim membantah seorang manusia yang bernama Muhammad? Bisa tidak? ya kan gini lah ya. Meninggal. Kau tidak boleh membantah Muhammad, sedangkan kau boleh membantah orang tuamu. Contoh. Dengarkan. Kalau orang tuamu dengarkan. Kalau orang tuamu menyuruh kau menceraikan istrimu, apakah harus kau ceraikan? Enggak dong, enggak harus. Iya, kalau Muhammad menyuruh kau menceraikan istrimu, aku harus kau lakukan enggak? Enggak harus juga, enggak harus. Saya bacakan
lagi nih, saya bacakan lagi. Dan tiadalah patut bagi laki-laki mukmin dan tiada juga bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Kau nekat sekali menentang Muhammad. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang durhaka. Ya, Edis, coba kita gini ya. Jadi Edis, kalau dalam Islam, sejarah Islam ya, sahabat itu biasa beda pendapat dengan Nabi Muhammad. Sahabat itu sering tanya begini. Kamu itu tidak boleh menentang Muhammad karena Muhammad dan Allah itu dengarkan. Siapa yang menetapkan ketetapan? Tuhan dong. Allah dan Rasulnya. Nabi itu ketetapan Nabi. Allah dan Rasulnya. Ini loh. Jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan ketetapan. Iya, ketetapan Rasul itu adalah ketetapan Tuhan. Jadi Nabi Muhammad. Makanya di sini Muhammad dan Allah itu jadi satu, Asta. Gini ya, Edis ya. Aduh, kamu ini masih saja mengingkari. Dan sungguh kamu itu termasuk orang-orang yang mengingkari. Gini Edis. Contoh misalkan ya Bani Israel pada zaman Musa, ketika Bani Israel mau dikeluarkan dari Mesir ya, boleh enggak orang-orang Bani Israel itu tidak patuh pada Musa gitu loh, punya pendapat sendiri, pendirian sendiri gitu. Baik, saya jawab ya. Musa, para nabi dan lain-lain itu melakukan kesalahan, makanya dilarang patuh kepada nabi. Yang harus dipatuhi itu adalah firman Tuhan. Kalau nabi itu berbuat salah, Musa pun Musa itu tahu nggak kamu? Dia dilarang masuk ke tanah perjanjian karena dia durhaka kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Dia melanggar kekudusan namanya. Makanya saya bilang, Nabi kalau ngomong taatlah kepada saya, Nabi seperti itu perlu dipertanyakan. Nabi itu nggak boleh gitu ngomongnya. Nabi itu ngomongnya harus taatlah kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Siapa firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu adalah pengejawantahan dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan nggak bisa kita lihat. Dia begitu maha besar tak terlampaui akal pikiran. Yang sampai kepada kita itu adalah firman-Nya. Siapa firman-Nya? Firman-Nya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi kamu masih menolak Tuhan Yesus dengan cara malah mengikuti Muhammad yang di kuburan. Alah, Edis bikin kasihan. Nah, Edis itu kenapa dia mute, Edis? Tapi enggak apa-apa. Kenapa dia mute itu, Edis? Ya gini Edis, tidak pernah ada di dalam ayat apapun bahwa Nabi Muhammad menyuruh manusia, umatnya itu untuk mengikuti Nabi Muhammad secara Edis, coba kau bersihkan hatimu. Oke, baik. Sebentar, Edis, begini, Edis. Coba kau bersihkan hatimu. Kau diam dulu. Asta, dengarkan ini penting ini ya. Bagaimana caranya kamu mentaati Allah kalau kamu tidak mentaati Muhammad? Kalau ada misalnya kalau ada perbuatan-perbuatan Nabi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, firman Allah, tidak akan ikuti, tapi tidak pernah ada gitu loh, karena Oke, saya kasih contoh. Apakah jadi gini, mau diralat lagi nih. Asta penuhan Muhammad, dengarkan. Asta yang telah menuhankan Muhammad, dengarkan Asta. Nih, dengarkan. Kamu nggak mau dengarkan aku, tapi aku suruh dengerin kamu. Maksudnya biar aku selesaiin dulu gitu loh pernyataanku. Nanti silakan dibantah gitu loh. Silakan. Ya, jadi gini loh. Jadi kami itu hanya mengikuti Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia tidak ikut dengan firman Tuhan, kami tidak boleh mengikuti. Tapi kan gini pertanyaannya kan gini, semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu sudah sesuai dengan firman Tuhan, kecuali beberapa yang sudah dikritik oleh Allah sendiri gitu loh. Jadi semuanya sudah firman Tuhan semuanya, karena yang tidak sesuai sudah dikritik oleh Tuhan. Oke, baik, saya jawab. Pertanyaan saya begini sekarang. Apakah Muhammad itu melakukan kesalahan atau tidak? Kalau sebagai manusia melakukan kesalahan, iya. Berarti Muhammad Dwi Natur ini. Ternyata Muhammad memiliki sosok Dwi Natur. Ada Muhammad yang naturnya manusia, ada yang Muhammad bukan naturnya manusia. Sungguh kamu tiada lain telah mengikuti ajaran orang-orang Karesteng. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini Muhammad juga namanya nih. Halo Muhammad, sebentar. Saya tanya, ini Muhammad udah datang sebentar. Ini Muhammad udah datang nih. Halo Muhammad. Oke. Apa kabar Muhammad? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, gimana Muhammad? Betulkah bagaimana cara kamu mencintai Allah tanpa mencintai Muhammad? Sebenarnya menurut saya pertanyaan Anda yang bodoh. Loh, kok bodoh? Ya, begini. Karena kamu tidak tahu bahwa Allah dan Muhammad menjadi satu, itu masalahnya. Sekarang saya tanya sama kamu. Gini, sebentar. Siapa yang harus lebih kamu cintai, Allah atau Muhammad? Oke, biarkan saya menjawab sampai selesai, boleh?
Simple. Jangan dipotong-potong, Siapa yang harus lebih kamu cintai, Allah atau Muhammad? Ya, tentunya kedua-duanya. Iya, makanya saya bilang kamu itu mustahil patuh kepada Allah kalau tidak patuh kepada Muhammad. Mustahil cinta kepada Allah kalau tidak mencintai Muhammad. Maka Oke. kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama durhaka kepada Allah nggak? Ya mesti. Iya, kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu sama saja dengan menyakiti Allah nggak? Betul? Lalu bagaimana kamu bisa memisah-misahkan Allah dan Muhammad? Gimana sih kamu itu? Sebatan Muhammad adalah makhluk dan Allah adalah pencipta. Iya, masalahnya Kalau menurut kenapa saya, kamu pertanyaan perlakukan Anda yang makhluk? Dengar, kenapa kamu memperlakukan makhluk seperti memperlakukan Allah? Tidak ada saya Kamu itu sudah memberhalakan Muhammad, mengkultuskan Muhammad. Tuhan gitu loh. Bukan berarti menurut Anda. orang tua saya, Idis. Ya kan? Itu kan menurut Anda. Siapa yang harus lebih kamu taati, kamu cintai lebih dari hartamu, anakmu, istrimu, bahkan apapun yang ada di dunia ini? Siapa? Allah Rabbi. Ini pertanyaan yang menjebak. Saya tahu Anda ingin Menjebak. ya. Udah saya bilang, Begini ya, kamu tadi- harus memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah. Ini ya, bos. Beri saya izin kesempatan berbicara sampai Silakan. saya selesai. Nah, nanti saya dengarkan Anda, saya tidak akan potong. Boleh? Silakan. Oke. Allah Ta'ala itu tetap eksistensinya sebagai Tuhan. Dan besarnya Nabi Muhammad, apapun kemuliaan Nabi Muhammad, dia tetap makhluk. Dia sebagai penerima. Saya taat kepada Allah. Tak mungkin saya taat kepada Allah tanpa pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Saya taat kepada Nabi Muhammad itu hanya sebagai guru. Bukan berarti saya menyembah dia. Oke, ketaatan kamu, ketaatan kamu kepada, saya paham. Ketaatan kamu kepada Muhammad itu sama saja nggak dengan ketaatan kamu kepada Allah? Lah, itu pertanyaan kamu yang bodoh. Muhammad berkata, dengar, Muhammad berkata, dengarkan, barang siapa yang taat kepada saya, maka dia taat kepada Allah, betul? Bro, Jangan kau malu-malu jawab itu. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah, betul? Nah, barang siapa yang taat kepada Allah dulu. Salah. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, sama saja dia taat kepada Allah. Makanya dikatakan, barang siapa yang taat kepadaku, maka Salah, bro. sesungguhnya dia Salah, taat bro. kepada Allah. Makanya dalam Salah. Al-Quran Bukan ada begitu ayat jawabannya. pendukungnya. Ayat Bukan pendukungnya begitu ada dalam Quran. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul itu, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Betul? Itu salah. Oke, coba bukakan. Baca Yang betul Al-Maidah, begini, Anisa itu hanya 80. permainan kata-kata, itu Sebentar. hanya permainan kata-kata. Bukakan dulu Anisa 80, Itu coba. adalah Kita patuh terhadap perintah Tuhan itu melalui utusannya. Utusannya siapa? Allah. Nabi Muhammad. Oke, Tidak kamu mungkin kita kalau kamu mengetahui semua kalau kamu perintah patuh sama Nabi Muhammad, Muhammad. kalau kamu patuh sama Muhammad, artinya kamu sama aja patuh kepada Allah kan? Apanya? Pura-pura bengek lagi. Oke, buka Anisa 80. Anisa 80. Anisa 80. Begini aja lah bro, sebenarnya kau sudah paham. Anisa Kau pura-pura 80, silakan. Kamu pun sudah paham bahwa orang Islam tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada. Itu sudah tahu. Pak Kenapa Reza, kamu tahu? teman-teman yang lain mengakui menuhankan Muhammad, cuman kamu yang masih munafik. Tolong Pak Reza kasih naik. Saya tak yakin kalau dia itu orang Muslim. Saya tak yakin. Yang nggak yakin itu karena kamu nggak biasa nonton dia dari awal. Oke, begini saja ya bos ya. Oke. Sekurang-kurangnya saya bangga dengan Tuhan kami yang Maha Agung, Maha Perkasa. Sedangkan Anda Anisa menuhankan 80, kau baca Tuhan dulu. yang makan dan berak. Oke, Itu baik, tidak saya tanya Kalau sama tidak kamu. mintret. Oke, baik, saya Bagaimana tanya sama kamu. eksistensi Tuhan bisa berak, bisa makan, bisa mincret. Baik, saya tanya sama kamu ya. Tidak Saya kayak tanya sama, Tuhan, kalau sifat Tuhan seperti itu, bukankah Baik. tidak terhina? baik, saya tanya sama Tuhan kamu. makan, bisa sakit perut, bisa mincret. Bayangkan, ketika muridnya Sudah, atau- jangan kau ulang-ulang terus. Jangan Ya, kau ulang-ulang biasa-biasa, terus. Bayangkan. Jangan kalau kau kejang-kejang. Saya tanya dulu sama kamu. Ketika muridnya perlu, tiba-tiba sakit perut. Saya tanya dulu sama kamu. Allah bisa makan nggak? Allah tidak butuh makanan dan tidak butuh apa? Allah bisa makan atau tidak? Allah tidak butuh makan dan tidak butuh Bisa apa? makan atau tidak? Tidak butuh makan. Bisa makan atau tidak? Ya jelas jawaban saya tidak butuh makan. Bengak, kau nggak tahu apa yang ditanya. Allah bisa makan atau tidak? Ini terakhir. Kalau kau nggak jawab, kau tidur di bawah. Bisa makan nggak dia? Bro. Pening Bagaimana- pala, pening bagaimana pala, Tuhan mau pening. makan? Bisa Kalau makan Tuhan nggak dia? tidak membutuhkan. Seperti Bisa Anda. makan nggak dia? Saya tanya. Seperti Anda Saya tidak tanya, butuh sesuatu, apakah tapi Allah bisa makan? bagaimana Allah mau makan kalau dia tidak butuh makan? Ya gimana mau makan, orang dia aja ada aja enggak kok, gimana? Dia itu ada atau enggak, hayalan atau tidak gitu loh. Yang nyata itu hayalan. Tuhan Anda. Kalau Yang Allah nyata itu manusia. bukan hayalan, coba deskripsikan dulu Allah itu. Sebentar. Tuhanmu itu tidak Kau bisa deskripsikan melindungi diri sebentar, sendiri. Muhammad. Tidak ada Tuhan Dengarkan. sendiri.
dengarkan. Tuhan tidak bisa Deskripsikan melindungi dulu, gini. Tuhan apa itu? Kalau Allah itu bukan halusinasinya Muhammad, ini dengarkan. sudah kejang-kejang juga. Dengarkan. Seandainya Allah itu bukan halusinasinya Muhammad, saya tanya dulu sama kamu. Deskripsikan dulu Allah itu seperti apa? Ayo, deskripsikan. Allah tidak diperanakan, tidak beranak. Allah Tidak beranak Allah dan butuh tidak tempat. diperanakan. Sebentar, Allah tidak sebentar. Pokoknya Allah maha suci dari segala apa yang dibutuhkan Baik, manusia. Bukan baik. seperti Yesus yang butuh Baik. makan, butuh tidur. Baik. Bahkan Kita tidak dapat beri melindungi dia dirinya sendiri. contoh. Kita beri dia contoh, teman-teman. Oke. Kita kasih dia contoh. Oke, kau lihat Hajar Aswad di situ? Kau lihat Hajar Aswad itu? Oke. Oke, apakah dia beranak? Adakah batu beranak? Apakah Hajar Aswad beranak? Apakah itu perlu ditanyakan? Apakah Hajar Aswad beranak? Batu ya tetap batu. Beranak atau tidak dia? Batu tidak ada yang beranak, bro. Tidak beranak. Apakah dia diperanakkan? Dia diciptakan, bukan diperanakkan. Diperanakkan nggak dia? Dia tidak diperanakkan, dia diciptakan. Tidak diperanakkan. Oke, batu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Dia Oke. diciptakan. Apakah dia bisa makan? Tidak bisa makan? Tidak bisa makan. Oke. Makanya saya tanya, deskripsi Tuhanmu sama persis dengan batu itu. Oh, tidak. Loh, sekarang saya tanya sama kamu, apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Apakah dia beranak? Menciptakan. Apakah dia beranak? Memang tidak beranak. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak makan. Sama nggak dengan Allah? Ya beda dong. Oh, Nah, masih mending batu ini malah kelihatan. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang sebentar. Batu ini kelihatan. Sebentar. Batu ini kelihatan nggak? Ya kelihatan. Oke, Allah kelihatan nggak? Enggak. Oke, mana lebih hebat, kelihatan sama nggak kelihatan? Hebat enggak kelihatan dong. Hebat nggak kelihatan? Kentut kelihatan nggak? Kelihatan lah. Iya, kentut nggak kelihatan. Itu kelihatan kalau pakai. Aduh. Sudah saya bilang, kamu itu sedang mendeskripsikan ketiadaan. Kamu mendeskripsikan ketiadaan, gitu loh. Itu menurut saya. Oke, sekarang gini. Buktikan sama saya bahwa deskripsi Allah itu tidak sama persis dengan deskripsi ketiadaan. Deskripsi Tuhanmu itu sama dengan deskripsi tidak ada. Coba, saya tanya sama kamu. Dia tidak seperti apapun, betul? Oke, memang tidak seperti apapun. Tidak seperti apapun. Ketiadaan itu tidak seperti apapun, betul nggak? Iya, betul. Iya sama. Allahmu itu sebenarnya nggak ada, gitu loh. Begini loh, Makanya Pak. saya bilang Kalau kamu dibilang- itu kalau menyembah dibilang Tuhan yang nggak ada. Begini. Yang sebenarnya nggak ada, cuman kamu nggak sadar kalau Tuhanmu sebenarnya nggak ada. Yang nggak Yang sadar ada itu itu saya siapa? Yang ada itu Muhammad. Kamu itu nggak sadar juga dibilangin. Oke. Kamu mematuhi Allah, yang sebenarnya yang kamu patuhi Muhammad. Kamu mencintai Allah, sebenarnya yang kamu cintai Muhammad. Itu kan menurut Anda. Kok menurut saya? Coba saya tanya sama kamu. Tugas Allah selain daripada menuruti keinginan Muhammad apa? Allah tidak menuruti siapa-siapa. Allah menuruti. Nih. Saya kasih kamu hadisnya. Saya kasih kamu hadisnya nih. Ini Aisyah yang ngomong. Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, kecuali sigap menuruti keinginanmu. Coba, tunjukkan perbuatan lain Allah selain daripada menuruti keinginannya Muhammad. Bro. Yang ngomong ini, dengerin. Kenapa? Yang ngomong istrinya Muhammad sendiri, namanya Aisyah. Apa kata Aisyah? Aku tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsumu. Coba. Ini Anda sudah lari kemana-mana. Kok lari kemana-mana? Sebentar, saya tanya dulu sama Asta. Sebentar, Muhammad. Membawa Anda menggiring Anda. Muhammad, dengar dulu. Saya tanya dulu sama Asta. Sebentar, Asta. Asta, hadis ini bohong atau palsu? Iya benar, tapi benar. Sebentar, Asta. Artinya, panik dia saudara. Jangan mengeneralisir satu kejadian untuk semua kejadian gitu loh. Asta, dengarkan. Aisyah bilang sama Muhammad, demi Allah kata dia, aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu cepat menuruti keinginanmu, menuruti hawamu. Nah, sekarang saya tanya, Asta, omongan Aisyah itu benar nggak? Ya benar. Artinya dia pernah lihat perbuatan lain nggak selain Allah itu menuruti keinginannya Muhammad? Pernah. Di situ ada kata-kata kecuali. Saya tidak pernah lihat Tuhanmu
kecuali begitu cepat menuruti hawa nafsu. Ya, pada saat dia mengomentari kejadian pada saat itu gitu loh. Masih saja dia mengingkarinya, saudara. Aduh. Ya sama seperti Mengapa gini ya, kamu saya nekat mengomentari- mengingkari hal yang sudah nyata? Gini loh, Edis, saya kasih analogi ya. Misalkan saya mengomentari teman sekelas saya yang selalu disayang sama kepala sekolahnya misalkan. Saya kan menceritakan pada kejadian di sekolahan gitu loh. Pada kejadian itu tidak Kalau kamu bilang sama saya gini, dengarkan. Dengarkan. Kalau kamu bilang sama saya begini, sungguh saya tidak melihat kamu kecuali kamu pakai baju putih. Saya tidak melihat kamu kecuali kamu pakai baju putih. Ya. Berarti Terus saya pernah pakai baju selain putih nggak? bisa jadi gitu, tapi yang dilihat oleh orang itu baju putih terus. Tapi dia yang dilihat oleh orang. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Aduh, suaramu benerin dulu, suaramu udah hancur itu. Misalkan saya bilang gini, saya tidak pernah melihat Pak Jokowi kecuali pakai baju putih. Karena kebetulan yang saya lihat pakai baju putih terus. Baik, Bukan baik. Dia tidak pernah pakai baju hitam gitu. Baik. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih kenal Muhammad, Asta atau Aisyah? Abu Bakar lebih kenal Nabi Muhammad. Dia bapaknya Aisyah. Yang saya tanya sama kamu, siapa yang lebih kenal Muhammad, Aisyah atau kamu? Ya kalau perbandingan saya dengan Aisyah jelas Aisyah dong. Tapi kalau diperbandingkan Iya, dengan Muhammad aja, Abu Bakar lebih dekat istri lagi. Aisyah aja Abu Bakar istrinya. lebih dekat. Oke, saya tanya sama kamu. Siapa Iya. lebih kenal Muhammad, Aisyah atau Abu Bakar? Abu Bakar. Kalau dengan Abu Bakar. Berarti Muhammad sering tidur sama Abu Bakar. Abu Bakar itu bapaknya Aisyah. Yang tahu Muhammad itu Abu Bakar atau Aisyah? Kau yang pintar. Aduh. Sulit, saudara. Nah, Aisyah itu dia ahli dalam hal rumah tangga gitu loh. Kalau masalah Nabi Muhammad di dalam Pak Hus. dia lebih paham. Tapi kalau Oke, banyakan siapa hadis dari Aisyah sama Abu Bakar? Kalau yang meriwayatkan banyakan Aisyah karena dia meriwayatkan. Artinya hal-hal tentang Allah siapa lebih banyak tahu? Aisyah atau Abu Yang Bakar? terhormat. Pak Hus yang terhormat. Sudahlah. Jangan kau ingkari kenyataan yang ada. Abu Bakar itu hanya tidak meriwayatkan tapi dia tahu gitu loh. Jadi perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Tahu. Terus apa yang dia tahu? Buktinya apa? Buktinya Apa yang dia dia tahu? tahu banyak hal. Mas yang ingin kamu tanyakan apa dulu gitu loh. Jadi Oke, lebih banyak mana riwayat hadis lebih banyak mana? Diriwayatkan siapa? Ya, riwayat itu kan masalah korespondensi. Artinya Aisyah lebih banyak tahu informasi. Aisyah, kau ini bagaimana? Gini loh teman-teman. Jadi kita harus tahu juga bahwa Karena dia lebih banyak meriwayatkan hadis, maka logikanya dia lebih banyak tahu informasi. Kau yang terhormat. Halo. Enggak, yang meriwayatkan Lu paling gimana banyak sih kamu tuh? Bentar Pak Muhammad biar tak jelaskan dulu hadis ini. Jadi yang meriwayatkan paling banyak itu kan sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu tidak begitu paham sekali tentang Nabi Muhammad, tapi dia meriwayatkan banyak hadis. Karena apa? Dia mencari-cari informan-informan dari para sahabat, kemudian diceritakan kepada para murid-muridnya ke bawah. Sebenarnya informan yang paling kredibel itu ya para sahabat. Cuma para sahabat itu tidak merawikan gitu loh. Nah kalau Oke, baik. Saya tanya sama kamu, apa perkataan Abu Bakar yang sejenis dengan perkataan Aisyah ini? Yang sejenis dengan perkataan Aisyah, maksudnya apa gitu loh? Aisyah kan berkata, aku tidak melihat Tuhanmu. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Ayo. Gimana? Tadi ada tamu. Aisyah berkata, aku tidak melihat Tuhanmu, Tuhannya Muhammad, kecuali begitu sigap menuruti keinginan Muhammad. Iya. Terus gimana? Maksudnya Abu Bakar harus ngomong kayak gitu juga gitu? Enggak, perkataan Abu Bakar yang sejenis apa? Tentang tugas Allah kepada Muhammad. Tugas Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, maksudnya kita kan mau cerita. Lagian, ini didukung dengan ayat-ayat Quran. Misalnya di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab misalnya, ayat 45. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Bahkan orang-orang muslim juga disuruh bersolawat kepada Muhammad, betul? Ya, malaikat juga disuruh bersolawat. Malaikat bersolawat kepada Muhammad, Allah bersolawat kepada Muhammad, orang-orang muslim bersolawat kepada Muhammad. Berarti siapa di sini sentralnya? Yang menjadi sentralnya siapa di sini? Enggak, redaksinya kepada Nabi, bukan kepada Muhammad, kepada Nabi. Jadi Muhammad bukan Nabi. Muhammad bukan Nabi, Nabi Muhammad ya Nabi. Aduh, mutar-mutar saudara. Halo, dengar saya. Kalau selawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim di setiap sholat kami ya Indis ya. Setiap kami sholat. Mana dalilnya bahwa Allah bersolawat kepada Ibrahim, mana?
Pak Hos. Yaitu inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi gitu loh. Makanya Nabi kami itu juga siapa? ada- Nabi itu siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Halo Pak Hos. Dalilnya itu di sholat. Quran. Oke, Asta tidak percaya lagi pada Quran, di bawah saja Asta. Karena kamu udah gak percaya lagi pada Quran, di bawah aja kamu. Gimana Muhammad? Kenapa kalian sekarang tidak lagi menggunakan Al-Quran sebagai kitab suci? Dengar suara saya Pak Hos. Ya kedengaran. Kenapa kamu tidak lagi menggunakan Al-Quran sebagai kitab suci? Oke. Saya rasa sekarang begini Pak Hos. Pak Hos sudah dari tadi banyak bertanya dengan saya. Izinkan saya bertanya Kenapa kamu dua, tiga tidak? saja dari- Kenapa kamu dari- tidak menggunakan Boleh? Al-Quran sebagai kitab suci lagi? Kenapa? Siapa bilang nggak menggunakan? Oh, kamu delay. Coba kamu perbaiki dulu sinyalmu. Delay kamu, telat sinyalmu. Putra Minang Muslim. Putra Minang. Ya, Al-Jabar, gimana Al-Jabar? Yang tadi Dis, menaati tadi. Yang mana? Biar saya jawab. Yang tadi, yang menaati tadi. Menaati. Jadi bukan berarti menaati Nabi Muhammad itu sama seperti menaati kepada Allah, Dis. Oke, baca Anisa 80. Baca Anisa 80 dulu, Anisa 80. Oke, tunggu ya. Sulit ini memang mereka ini, saudara. Dan sekaligus pengumuman ya teman-teman ya, teman-teman mulai bulan depan atau Oktober, saya meminta kepada sahabat-sahabatku Kristen yang terhormat untuk tidak mengupload video-video saya yang saya lakukan di TikTok ini ya teman-teman, terutama para YouTuber, teman-teman yang sangat saya hormati para YouTuber Kristen, untuk tidak mengupload dulu video-video saya di bulan Oktober ini teman-teman, karena saya kalau mengupload itu selalu saja konten saya itu sudah terupload duluan. Akhirnya YouTube saya itu sekarang itu jadi zong. Gitu, teman-teman. Jadi mohon pengertiannya kepada teman-teman Kristen yang mengupload video-video saya selama ini untuk di bulan Oktober besok untuk berhenti dulu. Mohon pengertiannya supaya saya bisa mengupload video-video saya tanpa kena lagi copyright. Bayangkan, saya mengupload video saya sendiri tapi kena copyright. Ya, silakan Al-Jabar. Apa? Apa? Kasian kali kok, gaptek kali. Kasihan. Kasian kali, masa nggak tahu cara langsung live. Cara siaran ini langsung di live kan? Aplikasi Dis. Bisa tapi suaranya pecah-pecah jelek jadinya, makanya jelek. Ya, Udah pernah saya coba tapi tidak bisa, jelek Bilang hasilnya. nggak tahu Dis. Tahu kok nggak tahu. Ayo lanjut silakan. Alah, Dis. Lanjut silakan. Iya ini betul nih. Surat An-Nisa tadi kan. Baca. Barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya telah menaati Allah. Dan Barang siapa, maka ketahuilah barang kami siapa, tidak mengutusmu. barang siapa yang Barang mentaati siapa Muhammad menaati Rasul, dalam kurung Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. mentaati Allah. Bukan Jadi berarti kalau kan- kamu taat bukan sama berarti Muhammad jadi- sama saja kamu taat kepada Allah. Masih kamu bilang bahwa Bukan Muhammad berarti- itu bukanlah dulu. gambar dari Allah. Dulu. Bukan berarti Nabi Muhammad itu setara seperti Tuhan nih. Apa Loh kata kok nggak ini? setara? Janganlah. Barang siapa mentaati dulu. Muhammad sama dengan mentaati Ya. Allah. Kok kamu bilang? Saya bacakan dulu. Hmm. Janganlah kalian nih. Apa itu? Apa itu? Sebentar. Apa itu? Apa itu? Hadis. Oh hadis. Hadis bisa mengkoreksi Quran. Janganlah kalian. Sebentar. tahu, kan? Hadis bisa mengkoreksi Quran. Ya kasih dong saya ngomong. Hadis bisa mengkoreksi Janganlah Quran. kalian. Terima kasih. Itu saya Aib, bacakan terima dulu. kasih. Janganlah kalian berlebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani nih berlebihan dalam memuji Isa. Baik. Oke. Baik. Sesungguhnya aku seorang hamba, Edis. Nabi Muhammad itu seorang hamba. Jadi, Sudah. jangan berlebihan dalam mengkultuskan Nabi. Nih, dia tidak ada menjadikan Nabi Muhammad Terima itu kasih setara seperti Mawar. Allah. Mawar terima kasih. Beda Sudah? dengan kalian. Dulu. Sudah. Kalian itu nih, hai istri nih. Oh, makasih, tunduklah kepada AI. suamimu Makasih, seperti AI, kepada ya. Tuhan. Nih Efesus 5:22. Kalian mengajarkan mentuhankan Terima manusia. kasih Katul Kuri. Terima kasih. Sudah? Nih, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti nih kepada Tuhan. Ini ajaran kalian mensetarakan suami itu seperti Tuhan nih. Nih seperti kepada Tuhan. Jadi Edis, kalianlah yang mengajarkan mentuhankan manusia Sudah. nih. Sudah Nih, belum? Efesus 5 nih. Ya Sudah udah, belum? dipatahin. Ya Sudah? udah. Baik, saya tanggapi sekarang. Jadi, kamu di sini seperti tertulis di layar, Mustahil. Makasih Flipper, makasih Bang. Kamu di sini
sama seperti apa yang tertulis di layar. Ketika kamu ditanya tentang Quran, pasti kamu Islam, pasti kamu larinya ke hadis. Karena apa? Karena kamu sudah tidak menganggap lagi Al-Quran. Jadi Bagi kamu hadis itu lebih mulia. Mentaati itu bukan berarti mentuhankan. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama kamu, dengerin dulu. Dengerin dulu, ada bedanya. Mentaati orang tua, mentaati presiden, mentaati bosmu. Apakah dijadikan Tuhan? Apakah mentaati di situ kamu ada batas-batasnya enggak? Loh, memang ada batas-batasnya. Oke, kalau mentaati Om Muhammad ada batasnya enggak? Loh, ada. Mentaati Allah ada batasnya enggak? Loh ya. Sebentar, mentaati Allah ada batasnya enggak? Mentaati Allah ada batasnya enggak? Oh, tidak ada batas. Tidak ada batasnya. Mentaati Muhammad ada batasnya enggak? Ada. Oke, buka Anisa 80. Mana datanya? Mentaati Anisa 80, buka Anisa 80. Itu dulu. Jadi Anisa 80. Bacakan Anisa 80. iya ini, barang siapa menaati Rasul, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Mentaati Allah. Oke. Berarti yang ditaati di depan Bukan siapa? berarti- Yang ditaati di depan siapa? Nah, kenapa Yang ditaati di depan siapa? Yang ditaati di depan siapa? Rasul, kenapa? Rasul mentaati Rasul, Muhammad. ada yang membawa. Ketika Tunggu. kamu mentaati Karena Muhammad sama saja nggak dengan kamu mentaati karena Allah? Dia membawa perintah. Membawa perintah. Membawa perintah Jangan dari kau Allah, bukan dari Muhammad. pelintir-pelintir. Jangan kau Oke, pelintir-pelintir. kita baca. Dengarkan. Aduh, Barang siapa mentaati maka Rasul, sesungguhnya dia telah mentaati. dia Oke. telah menaati Yang Allah. ditaati di Kenapa depan siapa? menaati Rasul? Karena Yang dulu, ditaati di karena depan dia siapa? karena Nabi Muhammad Sebentar. membawa Yang perintah ditaati dari di depan Allah. siapa? Saya tanya dulu. Ini terakhir nih. Allah. Kalau kau ngomong terus di bawah, yang ditaati di depan siapa? Siapa yang ditaati di depan? Rasul. Rasul. Allah di belakang betul? Allah di belakang betul? Ya, tanya dulu kenapa Rasul? Yang kau taati pertama kenapa itu Rasul? Muhammad. Sudah Ya, saya kenapa bilang gitu? Allah. Pakai Siapa yang diri jadi dulu. bayang-bayang di sini? Ini Yang jadi nggak bayang-bayang bisa. siapa? Siapa yang jadi bayang-bayang? Jadi bayang-bayang. Karena Rasul membawa perintah dari Allah. Saya nggak tanya itu. Kenapa? Siapa Loh, yang jadi kenapa? bayang-bayang? Allah Kenapa? jadi bayang-bayangnya Kenapa? Muhammad. Dengarkan. Nih, Allah kenapa? jadi bayang-bayangnya Muhammad. Apa Muhammad jadi bayang-bayangnya Allah? Tenang dulu. Ya, tenang dulu. Kenapa Rasul diperintah? Karena dia membawa Kena perintah dia. dari Allah. Bukan Kena karena ada dia. nabinya, tapi karena perintah dari Allah. Kena kalau dia, kalian kena. bilang, Gini, dengarkan. kalian jelas mentuhankan manusia. Barang menyesuaikan manusia. siapa yang taat kepada Rasul, Nih, maka taat sesungguhnya suami dia telah seperti taat kepada kepada Tuhan nih. Allah. Ini Oke, kalian berarti jelas siapa? mentuhankan Siapa yang manusia. jadi bayang-bayang? Nih, Siapa yang jadi bayang-bayang? Mentuhankan manusia nih. Oke, dia tidak menjawab. Lari dia. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Yang saya tanya sama kamu, yang di depan siapa sekarang? Yang posisi ditaati? Dewi Muslim. Dewi Muslim. Baik, kita turunkan. Sulit, saudara, sulit. Ah, ini dia punya satu tugas nih. Dia punya satu tugas, Fatur. Oke, udah ketemu tugasmu, Fatur. Ya, bentar ya. Tugasmu adalah di mana di dalam Quran Muhammad mengaku sebagai nabi. Kau mau naik ke sini malah kau Google dulu. Udah kau ke laut sana. Udah dinaikin malah googling. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Udah dinaikin malah Google. Makasih Kak Imelda, makasih. Pulang aja bang kalau donasi di luar negeri sedikit. Nanti kamu senang. Kenapa kamu senang? Karena nanti tidak ada yang membikin Zuma dan kawan-kawan babak belur lagi. Kan yang kamu carikan itu. Biar si Zuma nggak ada lawan gitu kan? Muhammad Ali 77 Muslim. Ya, Muslim bang. Oke. Oh, ini yang tadi. Oke. Ya bang, jadi bagaimana bang? Sudah mengakui bahwa kamu sesungguhnya memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah? Kalau memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan Allah. Iya bang. Betul kan? Memperlakukan Muhammad seperti memperlakukan. Iya, artinya
Berarti kamu itu sesungguhnya telah membuat seorang manusia itu setara dengan Allah. Oh, Kenapa? Oke, gini. Sekarang gini. Kalau kamu menyakiti Muhammad, kamu sama saja dengan menyakiti Allah nggak? Iya betul. Fight. Kalau kamu durhaka kepada Muhammad, kamu sama durhaka kepada Allah nggak? Iya betul. Fight. Kalau kamu mematuhi Muhammad, kamu setara dengan mematuhi Allah nggak? Iya. Lalu bagaimana kamu tidak memperlakukan Muhammad itu seperti Allah? Ya. Sekarang saya tanya kamu, bisa nggak kamu mencintai Allah saja, nggak usah cinta sama Muhammad, bisa nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Makanya saya bilang kamu memperlakukan Muhammad itu seolah-olah dia seperti Allah. Kamu harus mencintai dia seperti mencintai Allah. Kamu harus mengutamakan dia seperti mengutamakan Allah. Coba, kamu harus patuh kepada dia seperti, bahkan kamu patuhnya kepada Muhammad itu sudah sama saja kamu patuh kepada Allah. Nah, udah sekarang gini aja bang. Ya kan bang? Boleh saya bertanya nih bang? Enggak, kamu akui dulu. Berarti kamu itu memperlakukan seorang manusia. Mohon maaf nih, saya tanya sama kamu nih. Muhammad itu anaknya siapa? Muhammad anaknya Abdullah. Abdullah. Berarti mohon maaf nih. Berarti tadinya dia itu adalah spermanya Abdullah, betul? Iya bang. Kenapa kamu memperlakukan yang tadinya dia itu adalah spermanya Abdullah, mentaati dia, maka sama saja kamu dengan taat kepada Allah? Ya itu kan utusan lo bang. Iya, tapi kenapa kamu memperlakukan dia seperti memperlakukan Allah? Udah. Allah itu mahajat bang. Oke, gimana caranya kamu? Daging bang, makhluk. Iya, makanya saya bilang sesungguhnya Muhammad itu adalah Allah yang zohir, betul nggak? Betul nggak? Gimana bang? Sesungguhnya Muhammad itu, oke, kamu setuju nggak kalau Muhammad itu adalah Allah yang nampak? Saya nggak setuju. Kalau begitu, kenapa kamu patuh sama dia? Itu sama aja kamu patuh sama Allah. Kalau kamu durhaka sama dia, kamu sama aja durhaka kepada Allah. Kalau kamu mencintai dia, sesungguhnya kamu mencintai Allah. Kalau begitu, kenapa kok kamu apa yang kamu perbuat sama Muhammad itu seolah-olah kamu perbuat kepada Allah gitu loh? Bang, namanya Allah itu presiden bang, wajar dong dia mengasih tugas kepada wakil presidennya, betul nggak? Iya, yang jadi masalah kenapa kamu memperlakukan dia itu seperti memperlakukan Allah? Ya namanya itu ini ya bang, junjungan dia juga bang, Tuhan dia juga. Ya saya seperti itu baik, juga, bang. Baik. Intinya kamu percaya bahwa apa yang kamu mengikuti Muhammad karena dia merupakan wakil dari Allah gitu ya? Iya betul? bang. Betul? Ya. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Komentar Aisyah kepada Tuhannya Muhammad apa? Wah, saya lari ke situ dong bang. Oh, sulit. Makasih Arun. Abangku sayang. Jangan sayang-sayangan kok. Ya. Namanya kita saudara bang. Iya, enggak, bahasamu enggak usah macam bahaya kau nih orangnya. Namanya kita sama-sama manusia. Kau jangan-jangan penganut pelangi kau nih. Aduh, gawat kau nih. Muhammad Ali. Aduh, sayang itu wajar bang. Gini aja Muhammad Ali, dengarkan Muhammad Ali. Gini ya. Sama cinta bang. Muhammad Ali, Oke, dengarkan. oke, bang, oke. Dengarkan saya. Gini. Ya. Saya itu cuman mau nanya sama kamu. Kamu Siap. tahu nggak sebenarnya sosok Muhammad itu seperti apa? Bagaimana kelakuannya, bagaimana tabiatnya, kamu tahu nggak? Tidak tahu bang, kalau sosoknya tidak tahu bang. Tidak tahu. Kelakuannya pun tidak tahu. Tidak juga, tahu, bang. tidak tahu. Yang saya tahu hanya dari Quran lah bang, dari Al-Quran kami. Berarti kamu nggak percaya hadis? Hadis percaya. Percaya. Menurut hadis berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Oh, mohon maaf bang kalau soal itu bang, saya masih awam bang. Berat ini saudara, berat. Begini aja intinya Muhammad Ali. Gini loh Muhammad Ali. Saya mengikuti Yesus. Oke. Saya menyerahkan hidup saya. Saya ingin hidup saya supaya dikendalikan oleh Yesus. Sedangkan kamu mengikuti Muhammad dan kamu ingin hidup kamu dikendalikan oleh Muhammad.
Betul nggak? Ya, betul. Hmm? Ya, gue tahu. Aduh, betul nggak? Tuh, lari lagi istrinya. Gara-gara ada istrinya itu saudara-saudara. Berat, saudara, berat. Zainuddin Hafiz, Muslim. Ya. Sudah menyimak, mau lanjut tema yang tadi atau mau bertanya karena kalian sudah selalu babak belur kalau ditanya, atau mau mengalihkan tema atau membahas yang lain atau terserah apa? Saya mau bertanya boleh? Silakan. Oke. Kristen kan menyembah Yesus kan? Menyembah itu apa? Nah, maksudnya menuhankan Yesus. Menuhankan itu apa? Ya, menuhankan. Apa menuhankan itu? Menghambakan diri kepada Yesus kan? Betul. Nah, Seperti kamu menghambakan diri kepada Muhammad. saya menghambakan diri kepada Allah. Duh. Dengarkan, dengarkan. Dengarkan. Nah, saya tanya dulu. Dalam sebentar, kau kan masih enggak, masalahnya kau mengelak. Gini, kita tuntaskan dulu baru kita lanjutkan. Gini. Nah, Kau bilang kau tidak menghambakan diri kepada Muhammad. saya tidak menghambakan diri kepada Muhammad. Oke, sekarang gini, dalam keadaan seperti apa sehingga seseorang itu disebut menghambakan diri? Menghambakan diri itu cuma kepada Allah saya menghambakan diri. Bengok, bengok. Yang kutanya sama kamu, dalam keadaan seperti apa sehingga seseorang disebut menghambakan diri? Menghambakan diri segala sesuatu yang dalam kitab dia itu kita ikuti. Al-Quran kalau kami. Kalau kalian kan Bengak. Saya tanya satu kali lagi sama kamu. Dalam keadaan seperti apakah maka seseorang itu disebut menghambakan diri? kami melaksanakan penghambaan diri ketika kami Pantas sholat. IQ gorila. Ketika kami sholat. ketika IQ kami- gorila di bawah kau IQ gorila. Eh. IQ gorila kau ngapain ngobrol sama saya? Saya jadi percaya teman-teman. Kemarin tuh ada survei. Kemarin ada survei tentang rata-rata IQ orang Indonesia. Makanya IQ gorila. Ya kita sebagai orang Indonesia malu kita teman-teman. Tapi ya kita tidak termasuk bagian dari mereka. Iya kan? Yang ditanya dalam keadaan seperti apakah seseorang itu disebut mengendalikan diri? Menghambakan diri. Muter atau macam gangsingan. Aduh, aduh, aduh. Khalid Muslim. Ya Muslim. Apakah kamu menghambakan diri kepada Muhammad? Ya jelas enggak lah. Enggak. Apa itu menghambakan diri? Menghambakan diri sama Yesus. Apa itu menghambakan diri? Menghambakan diri itu patuh, tunduk, Patuh tunduk. Kamu patuh tunduk kepada Muhammad nggak? sujud, ikuti perintahnya, Kamu ngikuti perintah Muhammad nggak? ikuti larangannya. Kamu ngikut? Suara saya kedengeran? Berdoa. Suara saya kedengar? berharap. Apa? Suara saya kedengeran? Suaramu kurang bagus. Oke, kamu mengikuti perintah Muhammad nggak? Mungkin otakmu juga tidak bagus apa? Di bawah. Kalau udah kayak gitu di bawah aja. Ngapain diajak diskusi? Yo, silakan. Banyak panas, sudah panas. Yurida, Muslim bang. Muslim. Oke, kepada siapa kamu menaklukkan dirimu? Menaklukkan diri. Ya, yang tadi aja bang, yang tadi apa itu yang Nabi itu nggak ada bang. Apa? Dalam Islam nggak ada itu bang. Apa? Kok berserah diri kepada Nabi itu nggak ada kok dalam Islam bang. Saya nggak ngomong berserah diri. Jadi? Saya ngomong sama kamu kepada siapa kamu menaklukkan dirimu? Ya sama Tuhan bang. Bukan kepada Muhammad? Enggak. Oh, oke kita tes ya, kita tes. Oke, di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Ya. Saya bacakan. Dan tidaklah patut bagi orang-orang muslim laki-laki dan muslimah perempuan. Sebentar, saya bukakan. Saya hafal biasanya. Bukakan bang. Ya. Biar bukakan apa ya, ya? biar nggak salah ya. Salah baca. Al-Ahzab 37. Al-Ahzab 36. Sorry, Al-Ahzab 36 nih. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan juga bagi perempuan mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu ketetapan, maka akan ada pilihan lain bagi mereka tentang urusan mereka. Ya. Baik, berarti kalau Allah sudah bilang begini, kamu harus turut, betul? Ya betul. Kalau Muhammad juga kalau bilang begini, kamu harus turut, betul? Tergantung apa yang bilang Allah atau dia yang bilang begini. Tergantung, aduh, percaya lagi sama Quran. Siapa yang menetapkan ketetapan? Tuhan. Sendiri. Iya. Di sini Allah dan Rasulnya.
Nih loh, jikalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, berarti yang menetapkan satu ketetapan siapa? Allah dan Rasulnya, betul. Iya, Allah dan Rasulnya. Jadi Berarti yang harus kamu patuhi Allah atau Allah dan Rasulnya? ya Allahnya. Bukan Rasulnya. Berarti Rasulnya nggak bisa dipatuhi. Berarti Rasulnya nggak bisa dipatuhi. Iya kan harus. Ya, udah bingung kamu saya bilang. Aduh. Tapi beda jabatannya, Bang. Intinya kamu menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara apa? Dengan cara melakukan apapun yang disuruh Muhammad. Ya, boleh nggak kamu membantah Muhammad? Ya, karena perintah dari Allah. Ya, iya, diperintahkan oleh Allah supaya kamu menaklukkan dirimu kepada Muhammad, betul? Enggak. Bukan? Aduh, gimana sih ini orang ini? Apa? Itu suruh nyembah Allah. Memang dia yang mengatakan. Mana dalilnya kalau Muhammad nyembah Allah? Kalau kamu bisa tunjuk ayat di Quran Muhammad nyembah Allah, saya lompat dari Monas. Ayo, mana? Maaf, Bang, boleh jangan dengarkan. Saya udah 100 kali baca Quran khatam. Gak ada orang Islam yang lebih rajin baca Quran daripada saya. Belum ketemu saya orangnya. Tunjukkan ayat di Quran Muhammad nyembah Allah, mana? Mana ayatnya di Quran Muhammad nyembah Allah? Mana? Enggak ada, Bang, yang ada ya, terus kenapa kamu berhalusinasi mengatakan Muhammad nyembah Allah? Mana? Itu kekasih Allah, bukan nyembah Allah. Oke, saya tanya sama kamu, siapa yang bersolawat kepada siapa? Maksudnya? Oke, Allah bersolawat kepada Muhammad nggak? Iya. Malaikat bersolawat kepada Muhammad nggak? Iya. Kamu bersolawat kepada Muhammad nggak? Manusia, iya. Oke, berarti siapa yang menjadi pusat di sini? Allah lah. Dengarkan satu kali lagi saya ulangin ya. Dengarkan. Allah. Dengarkan. Allah. Sebentar. Allah bersolawat kepada Muhammad. Para malaikat bersolawat kepada Muhammad. Iya, betul. Orang-orang Muslim bersolawat kepada Muhammad. Iya, betul. Tiga-tiganya ini, kamu, Allah, dan para malaikat, kalian bertiga bersolawat kepada Muhammad, betul? Siapa yang menjadi sentral di sini? Yang jadi sentral, maksudnya sentral apa? Berat, saudara. Enggak kali, Bang. Kamu, Allah, dan para malaikat, kalian bertiga berkumpul solawat kepada Muhammad, betul? Enggak pernah. Saya ulangi satu kali lagi. Ya. Kamu, para malaikat, dan Allah, kalian bertiga bersolawat kepada Muhammad nggak? Iya. Berarti siapa yang menjadi sentral di situ? Muhammad. Iya. Kok bisa-bisanya kamu bilang Muhammad menyembah Allah? Tunjukkan kalau Muhammad menyembah Allah atau Allah yang menyembah Muhammad. Muhammad itu nabinya Allah. Tunjukkan sama saya bahwa Muhammad nyembah Allah di mana? Di Quran surat berapa? Malah ketawa kamu itu. Kalau kamu baca Quran cuman masih Arab-Arabnya aja, terus kamu dapat amal, nggak kau baca artinya, mending kau tidur, nggak usah ngobrol sama saya. Bang, gini Bang, jadi ilmumu belum ada, belum sampai. Apa biar masuk Kristen gitu? Caranya itu pertama begini, kamu harus waras dulu. Oh, enggak gini Bang, maksudnya kalau nggak waras ya nggak bisa. Jadi setiap manusia itu mencari Tuhan yang Maha Esa, yang betul-betul Tuhan Bang kan. Jadi antara aku sama Bang kan beda agama kan. Baik. Sekarang begini. Jadi kita bandingkan Allah sama Yesus ya. Mana lebih hebat Allah sama Yesus? Saya tanya sama kamu. Apakah Allah bisa makan? Ya nggak tahu, belum jumpa. Bisa sanggup Allah makan? Ya nggak tahu. Aduh, udah tidur dulu Bang. Gimana kamu aja nggak tahu, ngapain lagi kita diskusi? Bukan diskusi Bang, jadi kan gini. Kalau memang agama abang itu paling betul, coba abang pastikan sama saya sebetul apa agama abang itu biar masuk saya terus Kristen. Kenapa kok? Oh jelas. Dengarkan. Iya. Kenapa ini apa yang saya ini kan lebih benar daripada apa yang kamu itu kan? Kamu yakini lebih benar daripada yang saya yakini. Dengarkan. Jadi kan. Baik, dengarkan. Okay. Saya percaya kepada Yesus. Karena pertama satu, Yesus itu bukan dongeng. Kenapa saya katakan Yesus bukan dongeng? Pertama,
Yesus jelas. Jelas Dia apa? pernah berkarya di mana? Pada masa pemerintahan siapa? Ya, Jelas. sama Bang, Muhammad juga Oke. gitu, Bang. Oke, saya tanya sama kamu, Muhammad lahir di mana? Di kota Mekah, Bang. Mana ayatnya Muhammad lahir di kota Mekah? Kalau kau bisa nunjuk ayatnya Muhammad lahir di kota Mekah di Quran, saya lompat dari Monas. Itulah, coba Abang buat dulu kayak mana apa agama Kristen itu sebenarnya. Enggak, masalahnya begini loh, kamu itu dikasih tahu pun kamu nggak mau mikir. Gimana saya mau memberitahu kamu kebenaran? Dari tadi aku nonton Abang lah, Bang. Mikir maksudnya biar apa? Kayak tersentuh aku sama apa yang dikatakan Abang tuh kan, mungkin mana tahu aku bisa masuk Kristen terus, Bang ya. Tapi masalahnya kamu orangnya kalau tidak terbuka pikiranmu, kamu tidak membuka akal pikiranmu, gimana saya mau memberi kamu kebenaran? Ya, Makanya Bang. kamu bersedia nggak membuka akal sehat? Ya bersedia, Bang. Oke, sekarang saya tanya sama kamu percaya Muhammad itu dongeng atau dia tokoh nyata, tokoh fiksi atau nyata? Kalau untuk saat ini saya percaya dia tuh nyata, Bang. Oke, kalau dia nyata, tolong tunjukkan dia pernah lahir atau hidup pada masa pemerintahan siapa? Ya itu belum sampai ke situ, Bang, pembelajaran. Terus kenapa kamu percaya dia itu tokoh nyata, bukan tokoh fiksi? Itu, Bang, karena apa? Karena Al-Quran itu, Bang, kan nggak ada dirubah dari ratusan tahun lalu. Ini berat, ini stadium 4 ini udah. Lama kan jadi diubah-ubah. Ini berat kalau udah kayak gini stadium 4 ini harus operasinya harus bertahap kalau udah kayak gini. Karena udah agak berat ini saudara, ini berat. Yurida. Bang, kita sama Sebentar, manusia. sebentar Yurida. Kan aku Yurida. nggak tahu ya, Bang. Kita tahu lah. Yurida dengarkan. Yurida dengarkan. Baik-baik dengarkan. Gini. Oke. Saya pernah baca, makasih Iren, makasih ini. Saya pernah baca di dalam buku waktu saya masih SD. Dikatakan begini. Ada kancil lomba lari dengan siput. Masih ingat cerita zaman kita masih SD? Oh, ingat tuh itu. Sebentar dulu. Saya tanya sama kamu. Kejadian kancil lomba lari dengan siput di mana kejadiannya? Nah, itu mana tahu saya. Nah, persis. Terus kejadiannya tahun berapa? Nggak tahu, Bang. Nah, makanya saya bilang itu cerita-cerita dongeng. Kenapa? Karena memang nggak pernah kejadian. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau memang Muhammad itu bukan dongeng, bukan tokoh fiksi dan hayalan, yang dia itu terbang ke Sidratul Muntaha, ke menaiki kuda yang ada sayapnya, yang diikat di tiang di Masjidil Aqsa. Itu di mana tuh di tiang tuh, Bang? Itu kan cerita-cerita kalian. Nggak pernah dengar, Bang. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Muhammad naik ke Sidratul Muntaha nggak? Menerima sholat 5 waktu? Oh ya, Bang. Ada kejadiannya kan? Nah, sekarang saya tanya kamu. Sosok Muhammad yang kalian ceritakan sedemikian rupa itu, ya, kamu percaya itu legenda, dongeng, cerita-cerita karangan orang Arab atau nyata? Itu kan gini, Bang, alasannya itu, Bang. Saya tanya dulu sama kamu, Muhammad yang naik ke langit ke-7, ketika dia di langit pertama, siapa namamu? Muhammad, bukakan pintu. Terus dia naik lagi ke langit kedua, naik terus, dibawa Jibril. Jibril sayapnya katanya 600. Terus dia ketemu di situ, Sidratul Muntaha, naik Buraq. Saya tanya sama kamu, itu cerita dongeng orang Arab atau cerita nyata? Itu, Bang, kan yang membuat. Saya cuma tanya sebentar, itu dongeng atau kisah nyata? Nah, itu kalau Abang nanya kayak gitu, itu namanya maksa, Bang. Jadi kamu bagaimana mau menerima kebenaran tentang Kristen, tentang Yesus, kalau kamu nggak berani berterus terang tentang agamamu? Memang kebenaran itu pahit, tetapi kebenaran itu akan menghidupkan. Berarti apapun yang dikatakan harus kita iya atau enggak gitu ya. Kok buat alasan nggak bisa, Bang ya? Enggak, aku pengen tahu dengan pasti. Apakah Bang Yurida menganggap itu adalah kisah nyata atau kisah dongeng-dongeng saja? Nah, itulah aku pun ada alasannya, Bang. Itulah biar Abang dengar juga alasan gua, Bang. Silakan. Aku percaya gitu kan. Silakan. Jadi aku percayanya sama itu, Bang, kan karena Al-Quran itu nggak ada dirubah-rubah selama ribuan tahun, Bang. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak dikatakan dengarkan Yurida. Saya ini baca Quran itu sudah selama kurang lebih 13 tahun. Mau puluhan tahun pun Abang bilang ya saya tetap nggak tahu. Gini Bang, gini sebentar, pelan-pelan Yurida. Gini loh. Gini,
Di dalam Quran nggak pernah ada itu cerita Muhammad naik ke Ada, Bang. di Quran surat berapa? Ada bang. Di Quran surat berapa? Di Quran surat berapa? Surat apa tuh bang ya? Ada situ diceritakan tentang kisah Nabi Muhammad. Suratnya tapi agak lupa bang ya. Mungkin nanti bisa kita buka. Jadi itu Yesus itu tadi kayak mana itu bang? Berarti betul. Baik, bang, kita ke Yesus aja lah ya. Kita ke Yesus aja. ya, Dengerin, itu oke. Bang. Iya, kalau Itu ngomong saja. sama Muhammad saya tahu, dalam hatimu kamu udah ragu-ragu itu saya tahu. Gini, Iya, dengarkan. Kita tahu kan yakin ya tambah Baik, yakin aku sama gini, Bang. aku Kristen tuh. baik gini. Kenapa saya mengikuti Yesus? Ya, dengarkan Bang. Gini. Iya, Saya itu dulu saya itu punya pengalaman yang bisa saya katakan pengalaman ini nggak semua orang alami. Saya itu dulu sakaratul maut. Ya. Nah, ketika saya sakaratul maut itu, disitulah saya baru sadar. Saya baru menyadari ternyata hidup ini akan berakhir. Selama ini orang nggak sadar bang, karena terlena, karena masih sehat-sehat. Jadi dia nggak pernah sadar itu. Enggak, Setelah bang, saya orang Islam tahu bang orang. dengarkan dulu, dengarkan. Ketika saya sakaratul maut itu, disitulah saya tersadar. Ternyata hidup ini akan berakhir. Nah, di situ saya punya satu permintaan. Permintaan saya begini waktu itu, jangan sekarang. Belum siap saya hari ini, belum siap. Nah, saya nggak ngalami hal-hal yang goib-goib nggak. Singkat Jadi cerita. ditunda sama Yesus tuh bang ya. Apa? Kematian abang tuh ditunda sama Yesus bang ya. Kita nggak usah ngomongin dogma dulu. Saya ngomongin hal-hal yang faktual, yang ilmiah dulu. Saya nggak mau ngomongin yang anu kan ya. aku bilang tadi pas mau sakaratul maut nggak jadi gitu kan. Gara-gara apa tadi berdoa bang ya. Bang, saya tidak mau dulu membahas hal-hal yang sifatnya imaniah. Nanti kalau saya bahas imaniah, kamu nggak percaya. Makanya saya bahas hal-hal yang sifatnya itu ilmiah dan akademis. Ya. Kita yang Nah, logika aja bang yang masuk akal. iya, Bang. yang logika-logika aja. Karena kalau kita debat dogma, nanti kita debat kusir, ya. Iya, Nah, betul. karena dogma itu nggak bisa dibuktikan, gitu loh. Iya. Ya. Nah, yang logika, ketika yang logika aja, bang. ketika saya sembuh dari sakit saya itu, saya merasa saya harus mencari kebenaran. Apa sebenarnya yang terjadi nanti setelah kematian? Apakah benar hidup setelah kematian itu ada? Apakah benar kebangkitan itu ada? Apakah benar bahwasanya cerita-cerita begini dan begitu itu apakah benar? Saya pelajari. Saya baca Al-Quran, saya baca Bible, saya teliti. Sudah? Iya. Nah, apa yang saya dapati? Yang saya dapati begini. Yesus ini adalah sosok yang sangat spesial. Kenapa saya sangat kagum dengan tokoh yang bernama Yesus? Karena sangat spesial. Ya, orang yang sangat spesial, orang yang sangat berbeda dengan tokoh-tokoh pendiri agama lain. Tokoh-tokoh pendiri agama lain semuanya meninggal. Semuanya di kuburan. Iya. Iya kan? Sedangkan sebentar dulu, jangan panas, Bang, jangan panas. Jangan panas. Enggak panas, Bang. Ya betul. Cuman kan Jadi begini. Jadi iya. saya lihat saya suatu saat itu pernah sedang berburu burung. Karena saya itu orangnya senang menembak. Iya. Ya. Ketika saya berhenti pada saat itu di sebuah pemakaman, saya termenung sebentar. Saya berpikir begini, masalah umat manusia sampai hari ini itu adalah kematian. Itulah kenapa manusia mencari daya upaya untuk menyelesaikan satu masalah yang tidak usai-usai ini, yaitu kematian. Iya, kematian betul. Ternyata setelah saya baca sejarah, ada satu tokoh yang bernama Yesus. Dia mengalahkan kematian itu dengan cara bangkit dari antara orang mati. Makanya orang Kristen itu memberitakan tentang orang yang bangkit mengalahkan maut, sementara kalian memberitakan tentang orang mati di kuburan. Itu bedanya. Ya, betul, Bang. Nah, lalu sekarang begini. Pertanyaannya sekarang begini, apakah Yesus bangkit itu adalah dongeng dan isapan jempol belaka? Betul, Sekarang Bang. itu pertanyaannya. Nah, sekarang begini. Saya berusaha untuk menjadi seorang yang skeptis. Saya berusaha untuk menjadi orang yang curiga terhadap apapun. Ya. Saya teliti. Saya baca Bible itu, Bang. Saya baca. Saya akui. Saya dulu pernah sempat ateis. Saya baca Bible itu, saya anggap semua itu dongeng omong kosong. Berarti Ya. pernah Abang dibaptis, Pernah. Bang, ya? Pernah saya mengalami hal semacam itu karena memang udah saking dalamnya saya dalami. Kenapa ada orang berseru-seru kepada Tuhan gak ada jawaban? Sama aja. Kenapa orang sakit udah setengah mati, udah minta kok Tuhan diam aja? Kenapa ada begini? Semua jawaban-jawaban yang gak terjawab itu akhirnya udah ini semua omong kosong. Gak ada yang harus dipercaya. Sampai tiba pada suatu saat saya mengalami titik balik untuk kembali lagi ke iman saya. Nah, jadi begini. Pertama begini. Kalau memang cerita tentang Yesus itu adalah cerita-cerita dongeng, bagaimana mungkin
penulis itu begitu teliti mengatakan dia pernah hidup pada abad sekian, dia dilahirkan pada masa disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, nama murid-muridnya ada, manuskrip-manuskripnya, tulisan-tulisan tentang Yesus, tulisan-tulisan tentang Paulus, keberadaan eksistensi murid-muridnya, gerejanya tetap ada dan segala macam. Lalu ada satu pesan dari Yesus. Ketika ada seorang murid yang bernama Thomas, kalau tidak salah ya, Thomas adalah salah satu murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dia bilang begini, semua cerita murid-murid lain tentang Yesus yang bangkit itu dianggapnya sebagai omong kosong. Mana ada orang hidup bangkit lagi, omong kosong dalam hati dia. Sebelum saya ketemu sama dia, sebelum saya cucukkan bekas tangan-tangan saya ini ke bekas lambungnya, saya sekali-kali tidak akan percaya. Lalu akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas dan dia berkata, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Langsung saya dak di situ. Ada pesan kepada kita orang-orang yang hidup setelah Yesus. Lalu ada lagi tulisan para rasul bunyinya begini. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, Rasul yang mana tuh yang bilang tuh Bang? Rasul misalnya, saya kutip saja ya, biar kita nggak ini ya, nih. Saya Enggak, kutip saja. Namanya perlu tahu juga aku Bang. Ya, Artinya, saya langsung bukakan, nih. Ya. Nih ya. Ya. Saya bukakan. Nih, misalnya di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-1. Ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dan telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Maaf Jadi, Bang, bentar Bang, saya potong sedikit Bang. Kan yang Abang Silakan. bilang kan tadi yang ngomongnya kan Rasul gitu kan. Rasul Yohanes. Rasul Yohanes. Oh ya, lanjut Bang, Ya, lanjut. Yohanes ini adalah salah satu murid Yesus. Oh, berarti Rasul dia Bang ya? Ya, Yohanes Rasul itu artinya utusan, utusan dari Yesus. Oh ya betul. Nah, Nama pun jadi itu, dia Bang. menuliskan satu surat. Ya, di dalam suratnya itu tertulis kata-kata seperti ini. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami dengan mata kami dan kami saksikan dan kami telah kami raba dengan tangan kami tentang firman yang hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Nah, jadi ketika saya waktu zaman saya sekolah, sebentar. Ketika zaman saya sekolah, dulu di sekolah, saya dibilangin sama guru saya begini. Ini rumus segitiga ini, segitiga siku-siku ini, sisi miringnya, ini yang nemukan ini Pitagoras. Terus ini yang nemukan ini Aristoteles, ini yang nemukan ini. Saya baca, ini Pitagoras, Aristoteles, ini apa memang tokoh-tokoh yang pernah ada? Saya teliti. Sebentar dulu. Aduh, ini orang cerewet sih. Sebentar dulu. Dengarkan dulu. Oke Bang, lanjut. Saya cari, apakah Pitagoras ini tokoh nyata? Apakah Aristoteles ini tokoh nyata? Saya cari, nggak ada catatan sejarah tentang mereka sebenarnya. Tapi orang meyakini bahwa rumus segitiga siku-siku sisi miringnya itu ditemukan oleh Pitagoras. Lalu saya berpikir begini, bagaimana mungkin saya lebih percaya bahwa Pitagoras, Aristoteles, Socrates itu pernah ada, sementara sosok tokoh besar Yesus yang manuskripnya begitu banyak, tulisan-tulisan tentang sejarahnya begitu banyak, saya tidak percaya bahwa ini benar-benar tokoh nyata. Saya berubah, lama-lama saya berubah. Yang tadinya saya skeptis, yang tadinya saya sudah mulai ini, lama-lama iman saya itu kembali lagi. Artinya begini, bukti di dalam Bible itu sekian banyaknya catatan, kesaksian para saksi mata, tokoh-tokoh dan sebagainya. Semua itu adalah bukti kuat. Apa yang saya yakini itu betul-betul bukanlah sebuah dongeng. Sementara sekarang saya tanya sama Anda. Saya mau tanya sama Anda dengan kriteria yang sama. Coba, tolong saya mau tanya sama kamu. Kalau Muhammad itu bukan tokoh dongeng, sehingga kamu mengikuti dia, percaya kepada dia, percaya tentang Tuhan yang diberitakan dia dan lain sebagainya. Simple aja mau saya tanya sama kamu. Muhammad hidup pada masa pemerintahan siapa sebenarnya? Itu belum pernah Bang belajar karena kita tuh kurang buka buku. Terus kenapa kamu percaya dia itu ada? Aku percaya sama dia itu ada Bang, karena alasannya Bang kan yang paling kuat alasannya itu Al-Quran Bang. Jadi di mana di dalam Quran bahwa Muhammad itu hidup pada masa pemerintahan si fulan? Ya, itunya nggak ada Bang, belum sempat aku baca itunya Bang kan. Oke, kau tahu cerita kancil nyolong timun? Ya, itunya nggak usah diulangin lagi Bang. Sebentar, kisah kancil nyolong timun itu kejadiannya kapan? Nah, ya mana tahu aku Bang, baru dengar kancil nyolong timun. Jadi begini Bang, pertama-tama kamu kalau Anda memang betul-betul ingin mencari
carilah. Karena tertulis di dalam Bible. Barang Justru siapa yang ini mencari sama aku saya dengan mau segenap. ngomong sama bang biar tahu bang kan. Jadi dengan cara tukar pikiran kayak gini kan tahu aku kan yang mana yang sebenarnya kan. Bukan, udah tukar pikiran pun kau masih berkeras hati, itu loh masalahnya. Gini loh, yang saya tanya sama kamu begini. Saya mau tanya sama kamu sebentar. Kok kenapa kamu masih ngeyel percaya kalau Muhammad itu bukan dongeng? Itu kenapa bang? Yang abang bilang sama aku tuh sama yang kepercayaanku tuh belum sebanding. Cukup dia dan nanti dibawa dia itu, cukup dibawa dia ke dalam pikiran dia, ya, dibawa sama dia di alam pikir dia dan lain sebagainya supaya dia merenungi. Semua dongeng-dongeng tadi saya sudah dengar. Silakan, Saiful, saya tanya sama kamu. Ya, apakah Muhammad itu tokoh dongeng? Antara tokoh Muhammad dengan tokoh Yesus kalau dalam Islam sama-sama. Saya tanya sama kamu. Saya dengarkan dulu. Apakah ini terakhir, kalau kau tidak menjawab turun sebentar. Saya tanya sama kamu. Manuskripnya ada, bukti apa itu? Bukti sejarahnya ada. Tidur kau di bawah. Silakan ya. Jadi begini teman-teman, yang perlu teman-teman tahu ya. Ini yang perlu teman-teman tahu. Sebentar. Kalau Anda membaca Al-Quran, mustahil Anda akan ketemu siapa bapaknya Muhammad. Kalau Anda baca Al-Quran saja, mustahil Anda akan mengetahui Muhammad itu pernah hidup di mana, abad keberapa dia hidup. Mustahil. Kalau ada muslim yang bisa jawab, silakan naik kemari. Bukan takut ketika dia dijelaskan, dia berbelit-belit. Kalau dia mau menjelaskan akademis, ayo gitu loh. Rafiq, muslim? Alhamdulillah muslim bang. Boleh bertanya bang? Apakah Anda lanjut ini bang, lanjutan biar nggak tema biar nggak ganti. Saya tadi sudah menjelaskan tentang Yesus. Ya. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan tentang sosok Yesus. Kenapa saya percaya? Semua sudah saya uraikan dengan segala tidak rinciannya. Saya tidak terlalu merincinya, agak terlalu panjang nanti. Gini. Kamu percaya Muhammad itu tokoh nyata? Enggak, saya naik ini abang buka koma, saya mau bertanya. Jadi baik, maksudnya baik. Saya ganti dulu yang lain. Enggak berani ketika ditanya apakah Muhammad tokohnya nyata. Gemetar. Saudara gemetar. Gemetar. Bang Ado Kristen? Nampaknya kepencet ini teman-teman. Yang muslim saja ya, yang muslim ya. Ya, Zainuddin, Hafiz, muslim. Saya dikit keluar tadi. Kalau tidak sesuai dengan tema, tidak melanjutkan arah diskusi, lebih baik saya turunkan. Kalau Anda ingin pandai bertanya, seharusnya muslim pun bisa bertanya. Betul. Sehabis ini, saya bertanya, kenapa kamu ketakutan ketika ditanya tentang sosok Muhammad? Ketakutan ketika ditanya Muhammad. Masih ngemis-ngemis saja di Bible ada Allah. Kalau ada umat muslim yang bisa tunjukkan kepada saya di dalam Bible ada Allah, saya lompat dari Monas. Borob Allah dari mana? Aduh, heran saya sama kamu. Gak ada Allah di dalam Bible. Jangan kalian berhalusinasi. Ayo Muhammad. Bos, lama Muhammad, saya menunggu bos. Saya mau serius dulu Muhammad. Tadi kurang sinyal. Oke, Muhammad dengarkan. Serius. Tadi kan dengarkan. Kamu percaya bahwa Muhammad itu tokoh sejarah? Ya, makamnya ada di Madinah sana. Baik. Saya tanya sama kamu. Itu sudah nyata. Baik, saya tanya sama kamu. Berarti betul bahwa Muhammad itu dia naik ke langit ke-7, naik kuda buruk yang ada sayapnya. Terus betul. Kami orang Islam sangat mengimani, mengimani itu. Baik. Betul. Saya lanjutkan. Tolong jelaskan kepada saya, Muhammad itu hidup pada masa pemerintahan siapa? Pemerintahan? Meninggal. Oke. Yang jelas. Kapan Muhammad pernah hidup dan dia hidup pada masa pemerintahan siapa? Tahun 1400 berapa? Mana ayatnya? Mana datanya dalam Quran mana? Tahun Hijri, tahun Arab. Itu kan semenjak hijrahnya Nabi. Siapa raja yang memerintah di situ ketika itu? Kalau di Arab nggak ada raja. Ya udah, siapa penguasa di situ? Penguasa wilayah itu siapa? Nggak ada penguasa di situ. Dongeng berarti. Gini ya bos, boleh berarti dia hidup di hutan. Sebentar, berarti dia hidup di hutan. Oke, dia hidup pada zaman jahiliyah. Iya, siapa pemerintah yang berkuasa pada waktu itu? Negaranya di mana?
Di Mekah sana. Di Mekah. Pada waktu itu yang menguasai itu di abad ke-7 siapa? Sepengetahuan saya tidak ada penguasa di Mekah pada waktu itu. Karena pada waktu itu ada zaman kebutuhan. Berarti nggak jelas itu pada masa pemerintahan siapa? Memang tidak ada pemerintahan di zaman Nabi. Berarti masyarakat tidak ada pemerintahan? Tidak ada. Masyarakat apa itu? Masyarakat jahiliyah. Iya, masyarakat mana yang nggak ada pemerintahannya? Di Mekah. Tahu Mekah kan? Indonesia, dengarkan saya. Anda saya ingat ada dengarkan sebentar, dengarkan saya. Oke. Mekah kamu yakini sebagai sebagai ibu dari kota, betul? Tidak ada penjelasan itu, lagi pun itu tak penting. Sebentar. Menurut kalian, Mekah itu adalah rumah yang pertama-tama didirikan oleh manusia ada di situ. Artinya itulah peradaban tertua di dunia, betul? Enggak juga. Di dalam Quran rumah yang pertama didirikan di situ, gimana sih kamu? Di mana ayatnya? Anda mengutip Al-Quran di mana? Oke. Saya kutipkan di Quran ya. Baik, di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-96. Sudah ketemu? Saya tidak pegang Al-Quran, bos. Sesungguhnya rumah yang pertama dibangun untuk manusia ialah yang di Mekah, yang diberkahi menjadi petunjuk dan bagi seluruh alam. Oke, kalau Anda mau tahu, sebentar, benar nggak ini? Ya, benar. Oke, berarti Mekah menurut kamu adalah peradaban tertua manusia? Bukan peradaban, tapi manusia pertama memang di situ. Iya, karena ada rumah di situ pertama, berarti di situlah peradaban manusia itu dimulai, betul? Ya, anggap saja di situ karena Nabi Adam. Kok anggap saja? Yang intinya Nabi Adam diturunkan di Mekah. Iya, berarti peradaban dimulai di situ, betul nggak? Ya iya, kalau manusia sendiri. Berarti peradaban dimulai di situ, betul atau tidak? Ya betul. Oke, sekarang dengarkan saya. Abad keempat, manusia di Indonesia ini sudah ada pemerintahannya. Waktu itu kerajaan yang berdiri, kerajaan tertua di Indonesia itu adalah Kerajaan Kutai Kartanegara. Pusatnya di mana? Di Kalimantan. Saya sudah dapati prasastinya, sudah saya periksa. Di situ tertulis bahwa pada waktu itu raja yang memerintah pada waktu itu bernama Mula Warman. Ditulis di prasasti, tertulis dalam bahasa Sanskerta, barangnya ada, bisa kita cek. Abad keempat, abad ketiga, abad keempat. Sudah ada pemerintah. Ini atau membahas ketuhanan. Kita mau bilang Muhammad ini tokoh fiktif atau tokoh nyata? Kamu bilang, dengarkan, di Kalimantan saja abad keempat sudah ada masyarakat, ada pemerintahan, ada raja yang bernama Mula Warman. Allahu Akbar. Sekarang saya tanya sama kamu. Saya tanya sama kamu. Bodoh sama-sama atau yang saya tanya sama kamu, di Mekah yang katanya peradaban umat manusia pertama, abad ke-7 nggak ada pemerintahan. Kamu saya bilang gendeng. Abad ke-7 di tempat yang katanya pusat peradaban manusia kagak ada pemerintahan. Oke, sekarang membahas pemerintahan. Siapa pemerintah di situ? Siapa raja pemerintah penguasa di situ ketika itu? Kalau ada ya ceritakan saja, mungkin Anda lebih paham. Kamu ini lagi ngeceritain sama saya dongeng. Bos, bagaimana dianggap dongeng kalau makamnya ada? Oke, dari mana kamu tahu itu makamnya? Sebentar, saya tanya sama kamu. Petunjuk manuskrip apa yang mengatakan, sumber dasar apa yang mengatakan itu adalah makamnya? Ya banyak, kitab-kitab sejarah Islam ada. Kamu tahu nggak kemarin yang lagi viral? Saya melihat satu video di YouTube, di TikTok tentang pembongkaran makam palsu. Dibongkar makamnya, orang datang ke situ ziarah kubur, ternyata dibongkar makamnya, ternyata makam palsu. Tapi orang datang berbondong-bondong ke sana untuk ziarah, ujung-ujungnya duit. Kamu nggak tahu permainan bisnis, otakmu belum sampai ke situ. Saya tanya sama kamu, dengar. Orang yang berziarah ke Madinah sana, yang dikatanya kubur Muhammad, mereka ngabiskan uang ke sana, datang ke sana, dibangun megah orang dari situ. Saya tanya sama kamu, sumber sejarah apa yang mengatakan itu makamnya Muhammad? Saya tanya. Ya sumber sejarah Islam lah. Di mana? Kami. Di mana sumbernya? Di mana sumbernya? Di Tarikh. Buku apa yang dipakai? Tarikh, Khulasoh. Siapa? Mana buku Tarikh mana? Ya kalau mau tahu semua detail, mau masuk madrasah. Tidur di bawah sana. Kalau orang itu
Beginilah bos. Saya anda rasa- Mempercayai saya rasa- sesuatu perlu didasari yang namanya bukti. Betul? Oke, sekarang begini saja. Sebentar, Biar- biar sebentar. aku- Saya tanya sama kamu. Di Quran ada nggak disebutkan Muhammad itu lahir di mana? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak disebutkan dia itu anak siapa? Itu saya kurang ingat. Nggak ada di Quran. Ya, Muhammad tidak itu ada. hanya disebutkan dengar. Muhammad itu hanya disebutkan 4 kali dalam Quran. Robert Spencer dalam bukunya Did Muhammad Exist, dia menuliskan satu pernyataan yang sangat kontroversial. Apakah sosok Muhammad yang dikenal oleh umat muslim ini merupakan sosok Muhammad yang sejarah atau sosok Muhammad yang legenda? Bukunya sangat bagus yang bercerita tentang siapa sebenarnya sosok Muhammad ini dan gambarannya tentang sosok Muhammad ini sebenarnya dia ini tokoh legenda atau tokoh sejarah. Nih, Ini dengarkan. saja lah bos. Dengar sebentar dulu, saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak buku apa sebenarnya yang menggambarkan tentang sosok Muhammad? Tahu nggak kamu buku apa? Buku tarikh. Buku sirah. Itu mulai dari Dengar, buku sirah. rendah memang sudah diajarkan. Buku yang pertama menuliskan tentang sejarah sosok Muhammad itu adalah buku sirah yang dikarang oleh Ibnu Ishaq. Itu kan sepengetahuan Sedangkan sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Buku sirah siapa yang nulis? Ya aku nggak tahu, kamu yang baca. Terus kamu kesini itu nekat, kamu itu kesini. Karena saya Tokoh Muhammad begini begitu itu, dia lahir begini, anaknya Abdullah, ibunya Aminah, itu semua sumbernya dari buku sirah. Yang nulis siapa? Ibnu Ishaq. Saya tanya sama kamu, Ibnu Ishaq ketemu nggak sama Muhammad? Kalau sudah penulis sejarah, ya otomatis nggak ketemu lah bos. Nggak ketemu. Kamu tahu nggak berapa bedanya Ibnu Ishaq sama Muhammad? Berapa tahun? Ya nggak tahu lah. Itulah Tapi gini ya, makanya kamu nekat aja naik ke sini. Bukan nekat bos, bukan. Dengarkan. Kamu dengarkan saya nih. Kesempatan berbicara. Ibnu Ishaq kamu hanya tidak ingin pernah ketemu dengan Muhammad. Lagian nih. Lagian buku gini. Manuskrip dengar. Saya sampai hari ini nggak pernah ketemu dengan manuskripnya Ibnu Ishaq itu. Nggak pernah ketemu saya. Itu masalah Anda. Di mana manuskripnya Ibnu Ishaq itu yang menceritakan Muhammad ke Gua Hiro, dapat wahyu di sana. Yalah, Itu dari mana itu? Itu kan masalah Anda. Bagi kami tetap meyakini apa yang Makanya kami saya pelajari. tanya sama kamu, itu cerita itu dibuat-buat atau sungguhan? Dadanya dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam, lalu dimasukkan iman dan kebajikan ke dalam. Saya tanya kamu, itu dongeng atau peristiwa beneran? Itu peristiwa beneran. Jadi dada Muhammad dibelah? Iya. Diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam gitu? Iya. Biar ngapa dicuci pakai air zam-zam? Ya itu urusan Allah, hanya Allah yang tahu. Loh. Ya kamu jelaskan kepada saya secara logis, secara akal sehat. Kamu jelaskan. makanya, kalau saya mau Ngapain hatinya diambil, dibelah dadanya, Oke, diambil saya hatinya. jelaskan. Dengar dulu. Ngapain dibelah hatinya, dadanya dibelah, dicuci pakai air zam-zam, terus habis itu dikembalikan lagi, dimasukkan katanya iman dan kebajikan ke dalam itu. Ngapain? Biar ngapa? Itu hati Nabi Muhammad dibersihkan dari sifat-sifat yang kotor. Nabi Bersihnya Muhammad itu pakai air? Sifatnya itu. Enggak, sebentar, bersihnya pakai air. Iya. Bersihin hati yang kotor pakai air. Iya. Oh, berarti kalau kamu iri dengki, punya sifat dengki, karena iri karena kamu, itu roomnya Edis itu rame itu beda, loh. Sampai, Bos. sebentar. Itu beda, Bos. Sebentar, itu roomnya Edis itu rame 2.500 tuh. Nah, misalnya kamu iri, sebentar, misalnya kamu iri dengki, sebentar, misalnya kamu punya sifat hati sakit hati misalnya kamu. Iri dengki misalnya kamu. Karena kamu nggak sanggup membuat seperti yang orang lain lakukan. Misalnya, terus kamu pergi ke dokter. Pak dokter, apa? Tolong bedah dulu hati saya, cuci dulu hati saya, biar nanti kalau udah dicuci, saya nggak punya sifat dengki gitu. Ya nggak bisa lah bos. Kamu perbandingannya. Makanya saya bilang itu waktu dadanya dibelah itu, masa dadanya dibelah menghilangkan sifat-sifat kotor dari, masa dicuci? Siapa yang membelah? Dalam cerita itu siapa yang membelah? Dikatakan yang membelah itu burung atau Jibril gitu. Ya kan malaikat yang membelah. Iya, dibelah terus dicuci. Iya. Kalau saya dibelah malaikat. Oke, kalau Tuhan sudah berkehendak, itu kehendak Tuhan. Ya ini kalau udah kayak gini sulit karena kamu kalau udah begini udah pakai dogma. Sedangkan saya ingin membahas dengan kamu soal logika. Logika? Oke, gini sebentar, dengar dulu, dengarkan. Di situ dikatakan nggak? Di situ dikatakan sebentar. Jangan kau lari kemana-mana dulu. Di situ dikatakan nggak? Di situ dikatakan nggak bahwa abis itu dimasukkan iman dan kebajikan? Apanya? Setelah dada Muhammad dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam. Nggak tahu pada waktu itu ada keran atau nggak di situ. Lalu dikatakan dimasukkanlah ke dalam hatinya itu iman dan kebajikan.
Oh, itu urusan Allah. Jangan kau bilang urusan-urusan. Saya tanya sama kamu. Dengarkan dulu. Saya tanya sama kamu. Kalau kamu ingin dimasukkan ke dalam hatimu iman, apakah Ini hatimu sebenarnya perlu saya dibelah? yang bodoh, apa yang Enggak, sebentar. yang bodoh? Kalau misalnya ada iman, sebentar. Ada iman nggak di hatimu? Sebentar, ada iman nggak di hatimu? Pendidikan jauh-jauh sampai ke luar negeri, tapi bertanya seolah-olah Imanmu sebentar, saya tanya, di hatimu ada iman nggak? Ya iman. Tetap Masukinnya iman, gimana? ada. Sebentar, masukin iman itu ke dalam gimana? Iman itu nggak perlu dimasukin, cukup punya akal waras. Di dalam di dalam itu dikatakan dibedah, dadanya dibedah terus dimasukkan iman. Siapa yang mengatakan iman dimasukkan? Mau saya bacakan riwayatnya. Pada waktu itu Muhammad sedang tidur di dalam sebuah rumah, lalu atapnya dibongkar, atapnya terbuka, lalu datanglah malaikat dan membelah dadanya. Ketika dadanya dibelah, diambil hatinya, dicuci pakai air zam-zam. Nggak tahu Muhammad apakah dia jauh tinggalnya dekat sumur air zam-zam atau gimana. Saya tidak tahu, ya kan? Apakah malaikat itu terbang membawa jantung Muhammad dan hati Muhammad pergi ke air zam-zam atau bagaimana, saya nggak tahu. Lalu dikatakan setelah itu dimasukkan iman dan kebajikan ke dalam dadanya Muhammad. Itu bos, apapun Itu yang Tuhan fakta? lakukan, saya fakta. Fakta. Berarti kalau memasukkan iman harus dibedah dulu dadanya. Ya, itu enggak Nah, harus. berarti kau nggak punya iman karena dadamu belum pernah dibelah. Dadamu udah pernah dibelah belum, dimasukkan iman ke dalamnya? Jauh-jauh kok cara berpikirnya seperti itu. Aduh, Muhammad, kamu tuh gimana? Dengerin, yang saya tanya sama kamu. Waktu imanmu ada di hatimu, siapa yang masukkan ke dalam? Akalku sendirilah, akalku waras. Harus dibedah dadamu, harus dibedah. Karena iman nggak bisa masuk kalau nggak dibelah dadanya. Mana sih kamu? Kamu orang terpelajar, tapi justru karena saya terpelajar, saya nanya, bagaimana mungkin iman dimasukkan ke dada Muhammad tapi dadanya dibelah? Ini dilihat oleh semua dilihat oleh udah kamu di bawah ilmu nggak ada. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Lagi kamu termasuk orang-orang yang super nekat. Dan tiadalah kamu itu melainkan orang yang nekat. Dan apakah orang-orang yang nekat itu? Yaitu mereka yang sudah ditunjukkan bukti-bukti kepadanya, tapi mereka masih tetap saja ngeles. Dan tiada lain mereka itu adalah orang yang hobi ngeles. Silakan Iwan. Sudah menyimak dari tadi? Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.